Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya kita boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Dan pada kesempatan ini di hari Minggu kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati sukacita serta dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah yang akan kita laksanakan saat ini. Kiranya apa yang hendak kita perbuat pada ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 7 bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan dikatakan demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita aminkan, kita menyanyikan NKB nomor 3 bait 1, terpujilah Allah.
Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 14, bait 1 dan 2, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita menyanyikan NKB nomor 21, bait 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru.
Jemaat disilakan berdiri. Kita dengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyanyikan NKB nomor 129 bait 2 dan 3. Indah, mulia, bahagia penuh. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita memohon kuasa Tuhan akan menguasai kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Dalam persekutuan kami pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah minggu saat ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Keluaran pasal 33
ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung baru. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang akan menjadi tema renungan kita pada saat ini, yaitu jadilah penurut Allah. Jadilah penurut Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Arti penurut dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu orang yang suka menurut, orang yang tidak melawan, orang yang patuh. Dia adalah pengikut. Nah, saudara-saudara, bagi umat Kristiani yang menjadi dasar, menjadi panduan dalam menjalani kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Isi dari firman Tuhan itu, selain janji-janji yang diberikan oleh Tuhan, selain jaminan-jaminan yang disampaikan oleh Tuhan dan yang dijaminkan bagi saudara dan saya, di dalamnya ada peraturan-peraturan, ada peringatan-peringatan yang tercantum di dalam firman Tuhan. Tentu dengan pengharapan bahwa peraturan-peraturan atau perintah-perintah itu tidak boleh dilanggar. Kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Tidak satu pun ketentuan-ketentuan dalam firman Tuhan yang akan dilanggar oleh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya telah menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Tentu dalam pengakuan kita bahwa Dia sebagai Tuhan, maka pengakuan itu akan diimplementasikan, akan nyata, akan kelihatan dalam perbuatan kita sehari-hari berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satu pun yang akan bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan atau peraturan-peraturan yang tercantum di dalam Alkitab. Itulah keberadaan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang benar-benar harus patut pada kehendak-Nya, patut pada perintah-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tema renungan kita pada saat ini dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah. Menjadi penurut-penurut Allah bukan hanya sekedar berbicara tentang ketaatan. Ini adalah suatu pengajaran untuk menjadi orang yang setia mengikut Tuhan. Tidak setengah-setengah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan tidak seperti kapal selam timbul tenggelam. Mengikut Tuhan itu tidak menjadi warna yang abu-abu. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, disebutkan tentang mimetes, yang artinya adalah meniru, meneladani tindakan-tindakan Allah. Musa melalui percakapan dengan Tuhan memberikan penekanan bahwa pentingnya mendengar suara Allah serta melakukannya. Awalnya Musa ragu melaksanakan perintah Tuhan. Ia mengajukan keberatan-keberatan yang manusia sifatnya. Misalnya saudara, ia mengatakan, "Siapa kau utus bersama-sama dengan aku?" Dalam ayatnya yang ke-12. Lalu ayatnya yang ke-13, ia memohon kasih karunia Tuhan. Lalu pada ayatnya yang ke-15, memohon keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan memimpin bangsa Israel. Walaupun umat Israel berdosa kepada Tuhan,
sesuatu yang paling berharga yang dipegang oleh Musa adalah kasih karunia Tuhan yang melayakkannya memimpin umat Israel, dan kasih karunia Tuhan pun pula yang memilih, menuntun dan melepaskan umat Israel. Pernyataan kasih karunia Tuhan itu terlihat dari penyertaan Tuhan untuk tetap bersama-sama dengan umat Israel. Dan akhirnya Musa mendapatkan kasih karunia dan kemuliaan. Tanpa kasih karunia Tuhan, rawan bagi umat Israel untuk meneruskan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan juga berat bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel yang begitu banyak cara berpikirnya, cara berpendapatnya, cara bersikapnya, dan cara berucapnya. Menjadi penurut Allah berarti menekankan tentang ketaatan, melakukan perintah Allah dengan mengatakan kebenaran, hukum serta keadilan. Di tengah-tengah dunia sekarang ini, acap kali manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Para raja dan penguasa modern ini membuat hukum untuk memuluskan kedudukan dan kekuasaannya. Dalam kerangka semacam itulah, dalam kitab Mazmur pasal 99, pemazmur menyerukan pengakuan imannya bahwa Tuhan adalah Raja semesta. Berbeda dengan penguasa dunia yang selalu digoda menggunakan hukum untuk membenarkan pelanggaran dan meluputkan diri dari pembalasan atas ketidakbenaran itu. Tuhan mencintai hukum, menegakkan kebenaran, dan juga melakukan keadilan bagi umatnya. Kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang membuat umat sujud menyembah kepadanya. Model kehidupan yang mencintai keadilan dan kebenaran telah diperlihatkan oleh Harun, diperlihatkan oleh Musa, oleh Samuel dalam perjalanan hidup serta dalam karyanya, sehingga mereka menjadi inspirasi bagi umat Israel dalam keteladanan menaati serta melakukan kehendak Allah. Kesaksian itu, saudara-saudara, makin diperkuat oleh pelayanan Rasul Paulus dengan mengajak jemaat di Tesalonika untuk tetap hidup dalam ketekunan dan pengharapan sebagai buah dari iman yang terus dihidupi. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus telah membuat jemaat di Tesalonika menjadi penurut Allah yang setia dalam berbagai situasi, termasuk dalam penindasan, dan menjadi teladan untuk semua orang. Dalam nats pembimbing kita tadi, dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus memuji iman jemaat di Tesalonika yang benar-benar bertumbuh, yang benar-benar berakar, dan benar-benar berbuah di dalam iman kepada Allah dengan cara beralih dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar. Nah, saudara-saudara, dalam nats pembimbing kita, di situ dicatat kata penurut mencerminkan hubungan seorang murid dengan gurunya. Hubungan guru dan murid pada waktu itu tidak hanya menyangkut pelajaran, tetapi juga meliputi
cara hidup yang dapat diteladani dari sang guru itu sendiri. Menjadi penurut, tanda petik kami, dan penurut tanda petik Tuhan dalam nas pembimbing. Artinya belajar hidup menurut cara hidup para rasul dan kepada Tuhan, atau meneladani sikap para rasul dan sikap Tuhan Yesus yang rela mati dan menyelamatkan manusia dalam menghadapi perjuangan hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup sebagai penurut Allah itu berarti berjalan di belakang Yesus serta mengikutinya dalam kesetiaan melebihi ketaatan kepada apapun yang ada di dunia ini. Yesus dengan tegas memisahkan kesetiaan kepadanya dan kepada kaisar. Hal ini disampaikan oleh Yesus dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi dan orang Herodian tentang membayar pajak kepada kaisar. Kisah ini, saudara-saudara, mau menegaskan bahwa bagi Yesus taat kepada kaisar memiliki batasan, tetapi untuk Tuhan tidak ada batasnya. Hal lain yang ditekankan adalah tentang keadilan, bahwa prinsip keadilan ialah memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, tidak dikurangi haknya kalau memang untuk dia, berikan untuk dia. Itulah tanda-tanda keadilan yang kita nyatakan. Taatilah segala perintah Tuhan, karena itulah merupakan satu bukti bahwa kita telah menerima kasih Tuhan, dan sebagai tanda bahwa saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 116 bait 1 dan 5, siapa yang berpegang.
Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Setelah kita dilayani dengan pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayatnya yang kelima. Sementara kita memberi persembahan syukur kita menyanyikan NKB nomor 134 baitnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita yang telah kita kumpulkan saat ini. Kita doakan pergumulan-pergumulan warga gereja yang sakit, para medis yang melayani yang sakit, yang berhari ulang tahun, masa depan anak-anak kita, pekerjaan warga gereja yang memberi persembahan bulanan, diakonia, dan untuk pembangunan gereja. Pelayan Tuhan di Gereja PUG Jemaat Kanaan yang akan berhari ulang tahun di minggu ke depan, dan persembahan yang telah kita beri dalam ibadah saat ini, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kembali saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Kembali kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkenanlah ya Bapa, memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Firman Tuhan yang telah kami dengar mengingatkan kepada kami bahwa dalam hidup kami akan menjadi penurut-penurut firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu ada panduan, ada arahan, ada teguran untuk kami sekalian dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami mensyukuri
kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Setiap hari kami boleh menikmati kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan melalui kegiatan yang kami lakukan sehari-hari. Engkau telah menuntun langkah hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh terluput dari segala bahaya dan maut. Ya Bapa di sorga, saat ini bersama-sama dengan umat-Mu dalam persekutuan, kami doakan bagi sesama dalam hidup persekutuan di jemaat Po Kanaan. Kami ada dalam persekutuan dengan latar belakang pergumulan yang berbeda satu terhadap yang lainnya. Namun kami meyakini bahwa Engkau selalu mendengar segala permohonan yang kami sampaikan. Dengarkanlah ya Bapa setiap permohonan kami, dikala kami sedang ada di dalam pergumulan dengan penderitaan-penderitaan kami masing-masing. Anugerahkan ketabahan agar setiap penderitaan yang kami alami dapat kami lalui, dapat kami hadapi dengan kekuatan iman yang senantiasa kami memandang Engkau sebagai penolong kami, sebagai yang berkuasa, yang mengetahui jalan hidup kami. Maka setiap orang yang berada di dalam pergumulan, di dalam beban yang berat, baik karena dalam kegagalan usaha mereka, masa depan mereka, keputusasaan, kekecewaan, dapat diteguhkan iman lewat hikmat dari Tuhan yang mengajarkan kepada kami tentang suka duka serta dinamika sebuah kehidupan yang harus diperjuangkan dengan tanpa ragu-ragu ataupun dengan sungut-sungut. Pergumulan umat-Mu yang sedang berjuang dengan kesehatan mereka, dengarkanlah ya Bapa permohonan mereka, sembuhkanlah mereka melalui sebuah kekuatan yang diusahakan, baik lewat makanan yang dikonsumsi maupun obat-obatan yang mereka minum. Jangan tinggalkan mereka dalam kesakitan mereka ya Bapa, sebab hadirat-Mu mendiami hati mereka, akan menjadi obat yang menyenangkan jiwa mereka yang tidak tenang karena jasmani mereka yang lemah, jasmani mereka yang sakit. Tolonglah ya Bapa para tenaga medis agar pelayanan yang mereka beri dapat memberi kelegaan bagi mereka yang sakit. Iya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang karena perkenaan Tuhan menambahkan usia setahun lagi maupun dalam usia pernikahan mereka. Sertailah langkah kaki mereka ya Bapa, agar supaya langkah kaki mereka benar-benar tidak akan berjalan dalam lorong-lorong yang tidak berkenan kepada Tuhan, mengakibatkan mereka hidup di dalam keberdosaan. Mereka akan mengalami pertumbuhan iman sesuai usia kelahiran yang Tuhan izinkan mereka lalui dan mereka alami. Demikian ya Bapa, para lansia yang telah mengecap banyak kebaikan Tuhan di sepanjang umur kehidupan mereka, kami memohon kiranya mereka senantiasa dijaga oleh Bapa melalui kesehatan
yang terus melekat dalam kehidupan mereka, yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada mereka. Anugerahkan roh kewibawaan bagi mereka semua. Para lansia yang sedang mengalami ketidakberdayaan diri untuk melewati segala hari pemberian Tuhan, kami doakan ya Bapa, kiranya mereka semua terpelihara dengan usia lanjut ini. Demikian ya Bapa, bagi para janda, duda, yatim piatu, Tuhan ada bersama dengan mereka. Penghiburan serta kekuatan Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami dari dalam rahim ibu yang sedang bertumbuh dalam usia dini, serta mereka yang menjadi pemuda dan pemudi. Kiranya masa depan mereka senantiasa dituntun dalam kehendak Bapa yang Bapa rancangkan kepada mereka. Anugerahkan hikmat bagi mereka, terlebih khusus bagi mereka yang telah mengenal berbagai bentuk godaan-godaan yang ada di dunia ini, yang membawa mereka ke dalam pencobaan, yang kadangkala menggiurkan hati mereka, yang kadangkala akan menggoyahkan iman percaya kepada Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya mereka menjadi anak-anak terang yang bijak menyikapi dunia di sekeliling kehidupan mereka. Demikian ya Bapa, perjuangan mereka dalam pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai mereka yang berjuang di perguruan tinggi, dapat menghantar mereka kepada cita-cita yang benar-benar menjadi harapan masa depan mereka. Demikian juga ya Bapa, kami bawa seluruh bentuk usaha dan mata pencarian kami. Dalam doa kami kepada Tuhan, berkenanlah Tuhan memberkatinya, sehingga segala usaha serta pekerjaan yang kami tekuni menjadi sukacita bagi kami, karena berkat yang kami peroleh dari hasil pekerjaan kami. Ya Bapa di sorga, ajarkanlah kepada kami untuk selalu bersyukur atas semua pemberian kesehatan yang dengannya kami boleh melakukan usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami dapat menjadi umat yang benar-benar menghormati Tuhan, yang menghargai Tuhan sebagai Bapa yang memelihara kehidupan kami. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pribadi maupun keluarga yang boleh memberi persembahan syukur karena pekerjaan mereka telah diberkati oleh Tuhan, dan juga keluarga yang boleh memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia untuk pembangunan gereja. Tuhan berkenan untuk menerima serta memberkatinya. Apa yang telah mereka beri kepada Tuhan tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka, karena kami percaya ya Bapa, bahwa Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala berkat, Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat yang senantiasa Tuhan akan anugerahkan kepada jemaat-Mu. Dan Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap usaha serta di dalam pekerjaan mereka di hari-hari yang akan datang. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu kepada semua pelayan Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan di dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai tanggung jawab kami masing-masing. Semangatilah, kuatkan iman kami dengan hasrat untuk tetap memberi hidup kami dengan tulus hanyalah kepada Tuhan, lewat sukacita dalam melayani Tuhan di ladang milik Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka
yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Demikian ya Bapa, kami berdoa dengan situasi dan kondisi kami saat ini. Sampai pada saat ini, pemerintah maupun masyarakat masih bergumul dengan keberadaan situasi dan kondisi atas pandemi COVID-19 yang membuat kami senantiasa untuk berhati-hati untuk melakukan setiap pekerjaan, perkunjungan maupun ibadah bersama. Kami memohon kepadamu ya Bapa, pulihkanlah keadaan kami saat-saat ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas secara normal. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan dalam ibadah ini, kami boleh memberi persembahan. Tuhan berkenan memberkati persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan saat ini. Seminggu yang akan kami jalani ke depan, kami memohon penyertaan Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan keluarga, dengan jemaat, terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga, oleh karena pendidikan, di mana saja mereka berada, pertolongan Tuhan tetap mereka rasakan, dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang mungkin dalam minggu ke depan ini ada yang merencanakan untuk melaksanakan perjalanan di tempat yang mereka tuju oleh karena sesuatu yang hendak mereka lakukan. Kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan memberkati rencana mereka, dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, kasih Tuhan, kuasa-Mu akan menguasai mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di tempat yang mereka tuju. Dan ketika mereka merencanakan untuk kembali di tempat mereka masing-masing, untuk berkumpul dengan keluarga, Tuhan akan menolong dan memberkati. Harapan mereka, keselamatan yang berasal dari Tuhan, benar-benar akan menjadi milik mereka. Inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur yang kami persembahkan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amanat pengutusan. Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 196, baitnya yang pertama, ku beroleh berkat. Yeah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat, kita menyanyikan NKB nomor 201, bait 1 dan 2, Di Jalan Hidupku. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya kebersamaan kita dalam persekutuan dalam ibadah ini serta firman Tuhan yang telah kita dengarkan benar-benar akan menguatkan kita
dalam menjalani kehidupan ini, dalam berbagai tantangan, dalam berbagai dinamika kehidupan. Walaupun kita berada dalam berbagai tantangan hidup, dalam pergumulan, mari kita tetap untuk senantiasa menjadi penurut-penurut firman Tuhan berdasarkan tema renungan kita saat ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.